Nampilan selanjutnya adalah drama Ande-Ande Lumut dari 10 Perhotelan 2. Beri tepuk tangan yang meriah. Alkisah di sebuah negara yang gemarimpah loh jinawi, toto tentram kerto rahajo, tinggallah seorang pangeran yang hidup serba berkecukupan. Pangeran tersebut adalah putra mahkota yang akan menggantikan tahta berikutnya. Akan tetapi, pangeran tidak puas dengan kehidupan yang serba berkecukupan. Dia ingin menggembara, menyusuri hutan demi hutan, mencari jati diri dan pengalaman hidup. Dua orang berjalan waspada melihat ke atas dan ke bawah mencari binatang buruan. Jo, Bejo, kamu di mana Jo? Pangeran, Pangeran, kamu di mana Pangeran? Berjalan mundur, kemudian mereka bertabrakan bersama sampai kebingungan. Aduh, Awas jatuh. kamu ini hati-hati dong. Maaf Pangeran, saya tidak tahu jika di belakang ada Pangeran. Kamu ini, sini Jo, aku mau cerita. Hah? Ada apa Pangeran? Setelah percakapan singkat antara pangeran dan Bejo, mereka berdua duduk bersama sambil bercerita. Jo, hari ini kok gak ada binatang ya? Iya Pangeran, sepi sekali. Tapi ini di mana ya Pangeran? Lah, kenapa kamu tanya saya? Emang saya tahu. Ya mungkin saja Pangeran tahu. Pangeran dan pengawalnya berdiri kaget melihat ada orang di hadapan mereka. Siapa itu Jo? Loh, saya juga tidak tahu Pangeran. Maaf Bu, boleh saya bertanya? Mbok Rondo tidak mendengar panggilan Bejo karena umurnya yang sudah tua. Permisi Bu. Waladala, siapa kamu Le? Saya pengembara Bu. Maaf, ini desa apa ya? Ini desa Dadapan, Nak. Kamu sedang apa di sini? Saya sedang mengembara Bu, tapi saya tersesat, tidak tahu jalan. Wah, ya sudah, ikut saya saja. Kamu akan saya jadikan anak angkat, bagaimana? Bagaimana nih Jo? Kalau saya terserah Pangeran aja. Wah, baiklah Bu, saya mau. Baik, mulai sekarang kamu jadi anakku. Namamu jadi Ande-Ande Lumut dan kamu juga ikut saya. Baiklah Bu. Pangeran bersama dengan pengawal dan Mbok Rondo pergi menuju rumahnya. Keesokan harinya, di pagi yang cerah, Mbok Rondo Kelenting berkumpul dengan para putrinya. Putri-putri Mbok Rondo sangatlah cantik. Mereka adalah Kelenting Merah, Kelenting Biru, Kelenting Hijau, dan salah seorang anak tirinya bernama Kelenting Kuning. Kita velocityan yuk, tapi nggak usah ngajak Kelenting Kuning ya. Iya, ayo. Mbak Rondo sangat cinta dan sayang kepada anak-anaknya, tetapi berbeda dengan Kelenting Kuning. Sebagai anak tiri, dia sangat dibedahkan kasih sayangnya. Kelenting Kuning menyapu lantai. Tak lama, datang Mbok Rondo mengawasi Kelenting Kuning. Anak-anakku yang cantik-cantik dan jelita, kesini nak. Iya, Mbok, kami datang. Jadi begini nak, Mbok ada berita penting. Berita apa itu, Mbok? Iya, Mbok, kelihatannya penting sekali. Ada apa sih, Mbok? Kalian tahu kan, Mbok Rondo Tatapan itu punya anak yang sangat tampan. Namanya Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut, tampan. Iya, coba kalian pergi ke rumah Ande-Ande Lumut untuk melamarnya. Siapa tahu Ande-Ande Lumut menyukai salah satu dari kalian. Iya, Mbok, kami mau. Iya sudah, ayo Mbok tandani kalian supaya menjadi putri-putri yang cantik. Baiklah, Mbok. Mbok Rondo Kelenting mendandani Kelenting Merah, Biru, dan Hijau. Mbok, bagaimana rambutku, Mbok? Sudah rapi, Nduk. Aku, Mbok. Nah, sudah cantik sekarang. Kalau aku, Mbok, Sudah cantik, Nduk. Duh, anak-anak Mbok sudah cantik semua. Sekarang berangkatlah, Ande-Ande Lumut pasti memilih salah satu dari kalian untuk dijadikan istri.
Dari kejauhan, kelenting kuning yang melihat saudari tirinya yang hendak berangkat menuju rumah ande-ande lumut. Ngapain lihat-lihat? Iri ya lihat kita semua cantik. Enggak kok. Kelenting merah menyenggol kelenting kuning hingga terjatuh. Kasihan sekali kamu. Ya sudahlah, ayo kita berangkat. Tak lama kemudian, kelenting kuning mendekati Mbok Rondo. Mbok, saya ingin bicara. Bicara apa? Emangnya kamu sudah selesai menyapu? Sudah Mbok, begini Mbok, saya juga ingin melamar menjadi istrinya ande-ande lumut seperti kakak-kakak kelenting yang lain. Oh begitu, ya sudah, tidak apa-apa. Sini kamu saya dandanin. Sudah, sekarang kamu cuci kuali di sungai dan kerjakan tugasmu. Iya Mbok. Mudah-mudahan ande-ande lumut menyukai salah satu dari anak-anakku, bukan kelenting kuning. Kelenting kuning setiap hari bekerja tanpa rasa lelah dan keluh kesah. Walau dia diperlakukan kasar oleh Mbok Rondo Kelenting, hanya dia dan Tuhan saja yang tahu betapa sedihnya dirinya. Dia berharap Tuhan akan memberikan ganjaran yang lebih baik untuknya. Saat ini kelenting kuning mencuci kuali di sungai. Duh, kenapa sih begini penderitaan hidupku? Semoga aku tabah menjalaninya. Tiba-tiba ada seseorang yang mendekati kelenting kuning. Hai gadis cantik. Siapa kamu? Kamu jangan takut. Aku adalah sifat baik yang ada dalam dirimu. Aku akan memberimu sebuah pusaka. Terimalah. Semoga pusaka ini kelak akan berguna bagimu. Baiklah, terima kasih. Jin tersebut telah meninggalkan kelenting kuning. Kemudian datang kelenting merah, biru, dan hijau menuju pinggir sungai. Ho, siapa itu yang datang dari jauh? Lihat itu, ada Yuyu Kangkang. Halo gadis-gadis cantik, kalian mau ngapain di sini? Kita mau nyebrang ke desa Dadapan, tapi banjir, terus gimana dong? Iya Mbak Yu, bagaimana cara kita menyeberang? What? Mbak Yu? Stop call me Mbak Yu, call me kakak. Emang rumah kalian di mana? Di desa sebelah. Desa sebelah kok minta dipanggil kakak? Yuyu Kangkang seberangin kita dong. Wah, itu berat sekali, air sungainya deras. Aku minta imbalan ya. Imbalan apa? Uang. Wah, kamu itu mata duitan. Iya Yuyu Kangkang mata duitan. Tidak, aku tak mau uang. Lalu apa? Imbalannya adalah menggandeng tangan kalian. Ya udah deh, kita mau. Yuyu Kangkang menyeberangkan kelenting merah, biru, dan hijau dengan menggandeng. Ombak gede tak seberani, banjir bandang tak tataki, penting aku kowe iso. Yuyu Kangkang meninggalkan para kelenting-kelenting itu. Wah, aku senang sekali dapat menggandeng tangan gadis cantik itu. Beberapa saat kemudian datanglah kelenting kuning akan menyeberang. Wah, itu siapa? Bau sekali, wajahnya jelek sekali. Wah, kok banjir ya? Bagaimana aku bisa menyeberang? Itu ada Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang, tolong seberangkan saya lewat sungai ini. Kamu tidak mau? Nanti aku kasih uang deh. Tidak mau, sudah sana pergi. Dasar orang jelek. Kamu kenapa jahat begitu Yuyu Kangkang? Ya sudah, kalau itu maumu, aku akan buat sungai ini menjadi kering. Tiba-tiba sungai itu kering. Kemudian kelenting kuning pun bisa berjalan menyeberangi sungai menuju rumah Mbok Rondo Dadapan, rumah si ande-ande. Sementara itu, di sebuah desa bernama Dadapan, Mbok Rondo sedang menyapu rumah. Di rumah itulah si ande-ande lumut sedang mengaji di sebuah surau, menunggu belahan hatinya yang dijanjikan Tuhan untuknya. Mbok Rondo sedang menyapu halaman rumah. Tiba-tiba datang rombongan gadis-gadis cantik, kelenting merah, biru, dan hijau. Permisi. Iya, siapa ya? Saya Mbak Kelenting Merah. Saya kelenting biru. Saya kelenting hijau, Mbok.
Wah, ada gadis-gadis cantik. Ada apa, Nduk? Kami ingin melamar Ande-Ande Lumut, Mbak. Mau melamar Ande-Ande Lumut? Sebentar ya, saya katakan pada Ande-Ande Lumut. Wah, tidak mau ternyata, Nduk. Kalau saya coba, Mbok. This is Putra Mandala Wisageni Temboro Cemoro Kandang. Support by Abah Ateng 56. Remixer by Summit Project Remix. Summit Project Remix. Tidak mau juga ternyata, Nduk. Coba saya, Mbak. Tidak mau juga, Nduk. Tidak lama kemudian, datanglah kelenting kuning dari kejauhan. Sudah tercium bau yang tidak sedap. Wajahnya coreng-moreng karena debu. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, siapa ya? Saya kelenting kuning, Mbak. Ingin melamar Ande-Ande Lumut. Apa? Mau melamar anakku? Apa tidak salah? Iya, wajahmu jelek, baumu tidak enak begitu. Aku saja ditolak, apalagi kamu. Dicoba dulu, Mbak. Baiklah. Putraku, si Ande-Ande Lumut. Meno putri kang gawe. Putri ninggir kang ana rupane. Kuning iku kang dadi arane. Duh ibu, kula inggih turun
Tidak Bu, itu adalah pilihan saya. Ternyata seleramu rendahan ya ande-ande lumut. Ya sudah, kalau itu pilihanmu tidak apa-apa. Jo, Bejo, sini Jo. Siapa gadis jelek ini? Ini adalah kelenting kuning Jo, kita akan bawa pulang. Ibu, sebenarnya saya itu adalah pangeran yang mencari belahan hidup saya dan mengembarai dunia. Sekarang saya sudah mendapatkan belahan hidup saya akan pulang Ibu. Apa? Pangeran? Apa? Pangeran? Oh tidak. Benar Ibu, karena sekarang saya sudah mendapatkan belahan hati saya akan kembali ke kerajaan. Terima kasih. Ya sudahlah nak, jaga dirimu baik-baik ya nak. Akhirnya kelenting kuning menjadi istri ande-ande lumut. Wajahnya yang jelek dan bau berubah menjadi putri yang cantik. Sesungguhnya dia adalah putri Sekartaji. Dan ande-ande lumut kini menjadi raja mewarisi kerajaan ayahnya. Pangeran dan kelenting kuning hidup bahagia selamanya. 거친 roses 말론 안 통하지 역시 어쩜 이리 안 변해 인정 같은 소리인데 꼭 이쯤에서 끝내내고 있는 심도 out of space 얼룩주는 red carpet 그렇게도 fade away 지워줘 scared face 끝까지 신경 쓰여 This love is maniac, maniac, maniac But I kept killing it, killing it, killing it 사랑 말고 다른 말로 설명할 수 없는 말로 It's maniac, maniac 크리스탈처럼 조각난 light 그 아래선 Living in a moment, bloody true 뒤디겨져 물들어 서둘러서 던진 last darling what you wanna do This life is maniac, maniac, maniac And I'm okay with it, okay with it, okay with it 끝난 넌 넘어져도 이해할 수 없는 mellow It's maniac, maniac, maniac 화려한 이 tragic 이건 사랑 맞지 영혼을 신나네 yeah. 솔직하자 우리는 책인 거야 Never ever It's coming down, it's coming down, it's coming down Maniac yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh. Selanjutnya penampilan tari jajar Banyuwangi dari kelas 10 perhotelan Du
Beri tepuk tangan yang meriah. Dimulai Kang nomor 1 ben tekon dawung sarta wong unak termeno angkat sampur dimulai ragat. Kang nomor loro pengen telu endase pundake nyang bokong itu angkat sampur sekarang dimulai ragat.
Wow, wow, wow.